Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung, tetapi media pembelajaran kali ini menggunakan media online. Baik, sebelum kita masuk kepada materi yang telah ditentukan, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, Bapak akan mengajak kehadiran kalian ya. Alhamdulillah, kalian semua hadir. Tetap semangat untuk giat belajar ya. Jangan mudah putus asa. Oke, Bapak berharap kalian semua bisa memahami apa yang nanti akan Bapak sampaikan. Oke. Sebelum masuk kepada materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah berbincang atau mengobrol bersama teman kalian, baik itu di kelas maupun di rumah? Apakah kalian juga pernah berbincang sama kedua orang tua, kakak, adik, atau saudara? Pasti, tentunya kalian juga pernah kan? Bahkan kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari yang namanya interaksi sosial. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oke, karena interaksi sosial itu sendiri berlangsung selama seumur hidup. Nah, langsung saja Bapak masuk pada materi ya. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau antar kelompok, yang mana di dalamnya terdapat aksi dan reaksi. Oke. Nah, Bapak ambil contoh ya dari interaksi individu dengan kelompok. Baik, berhubung di kelas terjadinya interaksi sosial ketika Bapak bertanya kepada kalian, kemudian kalian menjawab atau bereaksi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, disitulah terjadinya interaksi sosial, karena di dalamnya mewujudkan aksi dan reaksi. Akan tetapi interaksi sosial bisa juga loh tidak dapat terjadi. Misalnya ketika kita menelpon teman kita, kemudian teman kita tidak mengangkat telepon tersebut, nah disitulah tidak terjadinya interaksi sosial, karena tidak ada aksi atau reaksi. Nah, kemudian
ada faktor berlangsungnya proses interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi adalah di mana tindakan seseorang meniru gaya orang lain, baik secara penampilan fisiknya, sikap, maupun tingkah lakunya. Imitasi ini dapat menjadi hal yang positif apabila yang ditiru tersebut merupakan hal yang baik atau positif di dalam lingkungan sosial. Kemudian bisa juga menjadi hal yang negatif apabila yang ditiru merupakan hal yang buruk atau negatif di lingkungan sosial. Contohnya, ketika si A meniru penampilan penyanyi dengan dandanan atau perhiasan yang berlebihan, tentunya akan memunculkan reaksi di mata masyarakat itu menjadi buruk atau tidak baik. Kemudian ada faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pandangan atau pengaruh yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain, sehingga ada proses saling mempengaruhi dan menerima baik secara tidak langsung maupun langsung. Contohnya, calon anggota legislatif berkampanye kepada masyarakat di salah satu daerah untuk meyakinkan dirinya agar dirinya dapat dipilih pada saat pemilu. Nah, kemudian ada faktor identifikasi. Faktor identifikasi ini yaitu kecenderungan seseorang agar bisa menjadi seperti orang lain, atau dapat dikatakan menjadi sesuatu yang diidolakan. Contohnya, si Muklis merupakan penggemar Charlie Van Houten. Ia merubah mulai dari penampilannya, gaya rambutnya, dan gaya berbicaranya, sehingga meyakinkan dirinya agar mirip dengan apa yang diidolakannya. Kemudian ada faktor simpati. Faktor simpati merupakan di mana seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti untuk lebih memahaminya. Contohnya, ketika kita menerima pesan broadcast melalui WhatsApp tentang berita hilangnya motor di salah satu kompleks misalnya. Nah, kemudian kita membagikan atau meneruskan pesan tersebut agar motor tersebut segera ditemukan. Kemudian ada faktor empati. Tentunya hampir sama ya dengan faktor simpati. Akan tetapi empati ini lebih benar-benar merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, contohnya ketika kita mendengar atau melihat salah satu daerah ada korban bencana banjir bandang. Nah, kita berantusias untuk menggalangkan dana sebagai bentuk dukungan moral atau material, agar kita juga dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, kemudian ada faktor motivasi yang terakhir. Hampir sama juga sih dengan faktor sugesti.
Akan tetapi motivasi ini cenderung lebih diterima dengan kritis, rasional, dan tanggung jawab. Ya karena memang motivasi bentuknya itu sangat rasional. Contohnya ketika kita dipuji oleh seorang guru karena mendapatkan nilai yang bagus, tentunya kita lebih termotivasi lagi agar giat belajar dan mempertahankan nilai yang bagus. Dua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Nah, jadi interaksi sosial asosiatif ini mengacu pada hal yang positif dan kesatuan atau tujuan dan kerjasama. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama tentunya tidak asing lagi di telinga kita ya, adik-adik. Jadi kerjasama itu merupakan suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan satu tujuan ataupun beberapa tujuan. Misalnya warga desa Ngemlong bergotong royong untuk membersihkan lingkungan dan selokan agar terciptanya lingkungan yang bersih, ramah, dan nyaman. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi merupakan upaya yang dilakukan untuk melerai pertentangan atau suatu konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya untuk meredakan agar tidak terjadinya konflik dan menciptakan suatu yang kondusif, nyaman, aman, sejahtera, dan bagus. Kemudian ada asimilasi, akulturasi merupakan penerimaan segala unsur-unsur baru dengan unsur kebudayaan yang baru tanpa meninggalkan unsur yang lama. Contoh, pada Menara Kudus yang bersampingan dengan Masjid Kudus itu merupakan dua konsep dari dua kebudayaan. Yang pertama Hindu Buddha dengan konsep Islam. Kemudian yang terakhir ada asimilasi. Asimilasi merupakan pencampuran dua budaya menjadi satu budaya guna menciptakan budaya yang baru. Contohnya warga Pekalongan yang beretnis Tionghoa dan Arab menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas sosial mereka. Kemudian yang B, interaksi sosial disosiatif. Nah, bentuk interaksi sosial ini lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan. Yang pertama ada kompetisi atau persaingan. Tentunya kita tidak asing lagi ya dengan kata kompetisi atau persaingan. Bahkan kita juga pernah merasakannya atau mengalaminya. Kompetisi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan tertentu.
untuk berlomba-lomba mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan yang di dalamnya terdapat aturan-aturan sehingga mencegah terjadinya benturan atau konflik. Kemudian ada kontravensi. Kontravensi ini merupakan sebuah penolakan yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan pengamanan agar dirinya tidak termakan oleh berita-berita yang tidak real atau tidak tidak nyata, hoax lah. Nah, jadi di sini terjadi penolakan agar tidak terjadinya suatu konflik. Baik, yang terakhir yaitu konflik sosial. Konflik sosial ini terjadi karena adanya sebuah perbedaan pandangan atau perbedaan paham dan kepentingan yang ditandai dengan adanya ancaman atau kekerasan. Contohnya pada konflik antar suku, yakni pada tahun 2001 tahun 2000 terjadi konflik antar suku di daerah Kalimantan Tengah, yaitu suku Dayak dan suku Madura. Nah, kemudian 3, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Yang pertama, adanya perkawinan antar suku. Nah, sehingga memunculkan perbedaan budaya. Kemudian ada meningkatnya wawasan warga desa atau kota karena terjalinnya hubungan atau pengaruh dari warga desa maupun warga kota. Yang ketiga, pergerakan manusia atau mobilitas penduduk dari warga desa ke kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.